warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Yunita. Bu Yunita berharap hari ini teman-teman lebih semangat, lebih sehat, dan lebih bahagia ya. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar online hari ini, yuk kita tepuk aku anak sehat terlebih dahulu. Tepuk aku anak sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah pembelajaran hari ini, Bu Yunita berharap teman-teman akan mampu mengetahui dan memahami bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Baik, yuk kita ikuti Bu Yunita hari ini. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bu Yunita berikan sebuah contoh tentang tanaman yang ada di sebelah Bu Yunita ini. Baik teman-teman, Bu Yunita akan mencontohkan satu tanaman yang akan kita pelajari bersama tentang bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Silahkan teman-teman perhatikan ya, ini ada tanaman terong. Nah, untuk bagian pertama yang akan Bu Yunita jelaskan adalah bagian akar. Akar, coba perhatikan ya, kebetulan ini ada akar yang keluar. Ini disebut dengan akar. Akar ini adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ada juga akar yang berada di atas tanah ataupun menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Fungsi yang kedua yaitu menyerap air dan mineral. Jadi, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan seperti umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang kedua adalah daun. Daun itu terdiri dari tangkai daun, ini tangkainya, dan helai daun. Dan fungsi daun ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan yang namanya zat hijau daun dan bantuan sinar matahari. Nah, sekarang Bu Yunita tanya nih teman-teman, kenapa kebanyakan warna daun itu hijau? Ternyata daun itu mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Ingat-ingat ya teman-teman, zat hijau daun disebut dengan klorofil. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah bunga. Coba perhatikan, ini bunganya ya teman-teman ya. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan yang berbiji. Bagian tumbuhan yang keempat adalah batang. Ini ya teman-teman ya, ini batang ya. Bagian batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan juga diedarkan melalui batang. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya terong ini. Selain itu, buah juga berfungsi untuk melindungi biji karena di dalam terong ini juga ada bijinya.
Bagian tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji itu ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, kebun terong ini. Ini adalah hasil dari biji terong yang ditanam, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan-tumbuhan baru. Biji dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biji berkeping satu atau yang disebut sebagai monokotil. Yang kedua, biji berkeping dua atau yang disebut dikotil. Ya, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran online kita hari ini sudah selesai ya. Bu Yunita berharap teman-teman bisa lebih mengetahui dan memahami lagi bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yunita tadi bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Dan sebelum Bu Yunita tutup, Bu Yunita terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya yang sudah menjadi pendengar yang baik. Tetap semangat belajar di rumah. Bu Yunita selalu berdoa semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam semangat, salam berkarakter. Sekian dari Bu Yunita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.